Identitas sosial adalah cara seseorang mengidentifikasi dirinya dan bagaimana orang lain mengidentifikasi dalam konteks masyarakat. Identitas sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelas sosial. Sementara masyarakat terdiri dari beragam kelas sosial. Berikut adalah beberapa perbedaan dalam identitas sosial antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Masyarakat kelas atas. Satu, kekayaan dan status sosial. Identitas sosial dalam masyarakat kelas atas seringkali terkait dengan kekayaan materi dan status sosial. Mereka cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi seperti properti, pendidikan yang berkualitas, dan peluang kerja yang lebih baik. Hal ini memberi mereka rasa superioritas dan identitas yang terkait dengan kemewahan, kekuasaan, dan pengaruh. 2. Pendidikan dan budaya. Masyarakat kelas atas sering memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas tinggi. Identitas sosial mereka seringkali mencakup budaya yang dianggap elit atau sophisticated, seperti mengapresiasi seni, musik klasik, teater, dan membaca literatur klasik. Mereka mungkin memiliki ciri-ciri seperti berbicara dengan logat atau bahasa formal dan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang tertentu. 3. Jaringan sosial. Identitas sosial dalam masyarakat kelas atas juga dapat dipengaruhi oleh jaringan sosial yang luas dan kuat. Mereka cenderung memiliki akses ke lingkaran sosial yang terdiri dari orang-orang dengan status dan kekuasaan yang sama. Ini dapat memberikan mereka identitas sebagai anggota komunitas yang eksklusif dan bergengsi. Masyarakat kelas bawah. 1. Keterbatasan ekonomi. Identitas sosial dalam masyarakat kelas bawah seringkali terkait dengan keterbatasan ekonomi. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, makanan, dan layanan kesehatan. Identitas sosial mereka mungkin berkaitan dengan ketahanan, daya juang, dan solidaritas di tengah tantangan ekonomi. Yang kedua, pekerjaan dan penghasilan. Masyarakat kelas bawah seringkali terlibat dalam pekerjaan dengan upah rendah atau pekerjaan informal. Identitas sosial mereka mungkin terkait dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan atau dengan kalian tertentu yang mereka miliki. Mereka mungkin mengidentifikasi diri sebagai buruh, tukang, atau pekerja di sektor jasa. Kemudian ada solidaritas komunitas. Identitas sosial dalam masyarakat kelas bawah juga dapat terkait dengan solidaritas komunitas. Kondisi sosial dan ekonomi yang serupa dapat menciptakan ikatan sosial yang kuat antara individu-individu dalam masyarakat. Identitas sosial mereka mungkin termasuk rasa kebersamaan, persaudaraan, dan perjuangan bersama untuk perbaikan kondisi hidup. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan identitas sosial yang merugikan masyarakat kelas atas dan bawah, ada beberapa pendekatan yang dapat diambil. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran. Memberikan pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia kepada seluruh anggota masyarakat. Pendidikan yang inklusif dan melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang realitas kehidupan di berbagai lapisan masyarakat dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka yang berkaitan dengan identitas sosial. Yang kedua ada pemberdayaan ekonomi. Membangun akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelas atas dan bawah. Ini bisa dicapai dengan kebijakan yang mendorong mobilitas sosial, akses ke pendidikan berkualitas, pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan kerja yang adil. Berikut ada cara menghormati dan mempromosikan keanekaragaman. Penting untuk kita menghargai dan menghormati keanekaragaman dalam identitas sosial, yaitu masyarakat harus mendorong inklusi, menghargai perbedaan, dan mempromosikan kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua individu, terlepas dari latar belakang sosial mereka.
Selanjutnya yaitu ada cara mengurangi stereotip dan prasangka, yaitu peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang stereotip dan prasangka yang dapat membantu mengurangi penyimpangan identitas sosial, yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat tentang bahaya stereotip dan prasangka, serta mempromosikan dialog dan interaksi antara kelompok sosial yang berbeda, yaitu dapat membantu mengurangi ketidakadilan dan konflik yang mungkin bisa saja timbul. Yang kelima, menghargai kontribusi dan pengalaman setiap individu. Penting untuk menghargai kontribusi dan pengalaman setiap individu terlepas dari kelas sosial mereka. Masyarakat harus mendorong rasa saling menghargai, menghormati, dan mendengarkan suara semua anggota masyarakat sehingga setiap orang merasa dihargai dan diakui dalam identitas sosial mereka. Dapat disimpulkan bahwa identitas sosial dalam masyarakat adalah proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, dan individu untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan menghormati semua identitas sosial. Sekian pemaparan dari kelompok 5, terima kasih.